Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitri dari kelas 12 IIS 4. Di sini saya akan mereview kebudayaan Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Menenun. Para ahli arkeologi telah lama memperkirakan kebudayaan Menenun telah lahir sekitar negeri Mesopotamia dan Mesir pada tahun 5000 sebelum Masehi, kemudian menyebar ke Eropa dan Asia. Sedangkan di Asia, di lingkungan lembah sungai yang subur di negeri Cina dan India, kebudayaan Menenun tumbuh dengan pesat. Di Indonesia, sejak zaman prasejarah telah mengenal tenunan dengan corak dan desain yang cukup rumit. Menenun atau menyongket berasal dari kata menyungkit Cina. Songkok maksudnya membawa keluar atau menarik benang emas dan perak, karena tenunan tidak terlepas dari bahan benang kapas yang merupakan ekspor Indonesia ke Cina dan Cina ke Indonesia. Didapatkan sutera Draswati Kartiwa pada tahun 518 sebelum Masehi. Disebutkan raja-raja di Sumatera telah menggunakan sutera sebagai bahan pakaian. Dan pada abad 7 sampai 13 Masehi, Jambi sebagai pusat perdagangan di pantai timur Sumatera. Dengan runtuhnya Sriwijaya dan munculnya kerajaan Melayu, para pedagang Cina, Arab, dan India membeli rempah-rempah di Jambi, dan dari mereka para pedagang Jambi memperoleh benang emas dan sutera sebagai bahan tenunan dan teknik. Pada dasarnya, pekerjaan menenun dilakukan oleh wanita untuk mengisi waktu luang yang mereka memperoleh secara turun-temurun. Karena wanita lebih teliti dan sabar dalam pemakaian tenun, awalnya di kalangan kerabat raja dan orang kaya. Dalam acara tertentu saja yang fungsinya sebagai lambang-lambang atau simbol-simbol yang sangat bersifat sakral, tetapi sekarang cara pemakaiannya juga lebih meluas, disesuaikan dengan bentuk, corak, dan motifnya. Fungsi, waktu, dan tempatnya yang semakin kontemporasi sesuai dengan perubahan dan peredaran massa. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan tentang sejarahnya batik yang ada di Jambi. Batik berasal dari kata membatik Jawa yang artinya ialah membuat titik. Jadi, seni batik adalah titik yang diusahakan atau diciptakan manusia sehingga menimbulkan rasa senang atau indah baik lahir maupun batin. Batik di Jambi berkembang seiring dengan perkembangan budaya yang sudah dikenal berabad-abad semenjak masa Melayu kuno. Pada masa Kesultanan Jambi, zaman penjajahan Belanda, Jepang sampai masa kemerdekaan, di masa Kesultanan Jambi, batik mengalami kemajuan yang fungsinya belum bersifat ekonomis untuk kalangan raja dan kerabatnya. Pada masa lalu, batik dipakai dalam upacara adat, upacara keagamaan, atau yang bersifat virtual. Bahkan sampai sekarang fungsi dan kegunaan pemakaian batik sudah berkembang sesuai tujuan. Keanekaragaman desain motif dengan berbagai corak seni atau motif itu mewakili zamannya seperti masa Hindu, Buddha, nampak pada gambarnya flora dan fauna. Masa Islam, gambar khalifah, namun semua seni yang dipaparkan diartikan tersebut tetap mengandung nilai-nilai filosofi dari daerah penciptanya atau kultur daerah. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview tentang permainan tradisional yang ada di Jambi. Permainan tradisional. Pada prinsipnya, permainan tradisional merupakan salah satu unsur kebudayaan yang mengatur tata kelakuan, tata hubungan, dan sarana untuk mewujudkan segala ide atau gagasan demi terciptanya kearifan melalui nilai-nilai yang dijadikan dasar bagi pendukung suatu kebudayaan. Permainan tradisional memiliki fungsi sebagai alat hiburan atau mencari kesenangan, pengisi waktu luang, dan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Ada permainan tradisional untuk anak-anak dan orang dewasa berdasarkan gerak tubuh seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian. Kemudian ada yang berdasarkan matematika dan kecerdasan tangan seperti menghitung, melempar batu,
ke satu lubang tertentu atau berdasarkan keadaan untung-untungan. Itulah hasil review dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.